setiap kita akan terus kuat di hadiratnya Tuhan. Amin. Mari siapkan setiap hati kita. Kita mau bersama-sama diisi oleh firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau yang menghiasi setiap hari-hari kami dengan kebenaran, dengan firman-Mu Tuhan. Ada berkat kemurahan bagi setiap kami Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kalau kami ada karena-Mu Tuhan, aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami pada pagi hari ini Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, inilah pengagungan setiap kami Bapa. Kau baik dan sangat baik di hidup kami Tuhan. Tak berkesudahan kesetiaan Tuhan. Kekal sampai kekal bagi setiap kami Bapa. Haleluya. Doa kami kasih Tuhan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang maha kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kami melanjutkan ibadah kami yang kedua di pagi hari ini.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau datang bersama dengan kami. Engkau datang memberkati kami. Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini, kami siap Tuhan untuk semakin diberkati oleh firman Tuhan. Kami rindu untuk semakin dikuatkan, dimotivasi oleh kuasa firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau berfirman bagi kami, karena kami siap untuk diberkati oleh Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Baik. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini minggu terakhir di bulan Juni. Dan satu hal yang paling kita bersyukur kepada Tuhan adalah di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sedang kita alami saat ini Bapak Ibu, kita bisa selalu berkumpul di tempat ini. Persis di minggu kedua bulan Juni, kita mulai mengadakan ibadah seperti ini dengan social distancing dan physical distancing, dengan segala protokol kesehatan yang begitu ketat, dan kita bersyukur bahwa semua kondisi yang ada itu tidak pernah bisa membatasi kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Oke, pada pagi hari ini kita akan langsung buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 100. Dari Mazmur pasal 100 ayat pertama sampai kedua. Oke, kita akan langsung baca di slide, itu sudah disiapkan Bapak Ibu. Secara bersama-sama kita akan baca Mazmur pasal 100 ayat pertama dan kedua. 1, 3 ya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Baik Bapak Ibu, yang namanya harapan adalah suatu hal yang semua orang pasti miliki dalam kehidupannya. Amin. Semua orang yang masih hidup, dia pasti punya namanya harapan. Kenapa? Karena harapan itu suatu penggerak, suatu motor untuk apa? Untuk membuat seseorang bisa maju ke depan. Ketika kita punya harapan, maka kita akan punya semangat hidup untuk melangkah. Saat kita punya pengharapan dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan mampu untuk mengatasi, untuk menghadapi hal-hal yang akan kita hadapi ke depan. Nah, di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, baik orang percaya maupun tidak percaya kepada Tuhan, dia pasti punya pengharapan. Suami istri pasti punya harapan, ya yang baru menikah pasti harapannya supaya apa? Supaya ada berkat. Artinya apa? Ada keturunan, ada anak, anugerah daripada Tuhan. Ya siap-siap yang lagi dibimbing untuk masuki rumah tangga yang baru, pasti hal ini pasti akan dirindukan, dinantikan. Ketika sudah menikah pasti ada kerinduan, ada harapan supaya apa? Ke depan ada berkat Tuhan yang akan diberikan untuk rumah tangga itu. Dan ada juga yang punya pengharapan begini, habis ibadah ini moga-moga ada yang traktir makan, karena ini udah menjelang siang Bapak Ibu. Nah itu namanya ngarep.com, ya kan? Itu namanya ngarep.com. Kenapa? Karena situasi dan kondisi yang memang terjadi bahwa memasuki siang hari ini pasti akan lapar, gitu, seperti itu. Nah kita kembali ke firman Tuhan, dikatakan Bapak Ibu, ada di bawah itu yang saya kasih bold, dikatakan bahwa serve the Lord with gladness. Bapak Ibu, kalau kita baca dari ayat firman Tuhan tadi, dikatakan bahwa ayat yang kedua secara khusus, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Saya menemukan di sini Bapak Ibu bahwa ternyata kekuatan orang percaya, kekuatan orang Kristen tidak terletak di dalam ibadahnya ternyata. Ibadah bisa saja orang datang ke gereja beribadah, tetapi hatinya bukan beribadah kepada Tuhan. Ada orang secara Kristen, ya, secara atribut dia Kristen banget, tetapi kehidupannya belum tentu dia adalah orang yang Kristen sesungguhnya. Secara fisik dia hari ini beribadah, tetapi secara
pikiran, secara perasaan kita nggak tahu entah kemana. Tetapi ada kata menarik di situ Bapak Ibu, dikatakan bahwa serve the Lord. Ayat kedua itu bukan berbicara tentang beribadah sebetulnya, tetapi apa kata Tuhan? Serve the Lord, artinya apa? Melayani Tuhan. Bapak Ibu, mari kita yakinkan hidup kita bahwa kita bukan sekedar orang Kristen. Amin. Kita bukan sekedar ikut-ikut sebagai orang yang datang ke gereja beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Tetapi ada kata penting di situ adalah melayani Tuhan. Kenapa kita bisa punya pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita? Kenapa? Karena kita betul bahwa kita bukan sekedar orang beribadah kepada Tuhan, tetapi apa? Kita sedang melayani Tuhan. Nah, ini menarik. Di dalam hidup kita siapa yang kita layani saat ini? Banyak orang secara Kristen dia orang Kristen, tetapi dia sedang melayani yang lain. Contohnya, secara global sedang mengalami masalah seperti sekarang ini. Tidak sedikit orang Kristen yang mengalami kekhawatiran dalam kehidupannya, ketakutan yang berlebihan. Kenapa? Karena dia melihat situasi kondisi yang ada. Oke, it's okay betul. Tetapi ingat bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita punya kuasa yang lebih daripada segalanya. Kita punya kuasa yang melebihi daripada bakteri, virus apapun. Puji Tuhan, kita bersyukur jemaat GKB belum ada kabar kan bahwa si ABC terinfeksi dan sebagainya. Puji Tuhan. Itu bukan kebetulan, tetapi apa? Itu suatu anugerah. Maka perlindungan yang maksimal akan terjadi atas kehidupan kita. Nah, kita masuk ke slide berikutnya, dikatakan Bapak Ibu bahwa dikatakan apapun goncangan yang terjadi, bersorak-soraklah bagi Tuhan dan beribadahlah dengan sukacita dan sorak-sorai karena Allah itu kekuatan orang percaya. Dunia ini berbondong-bondong mencari solusi, mencari jalan keluar. Bagaimana dia keluar daripada masalah yang ada? Bagaimana dia keluar dari situasi kondisi yang paling menakutkan ini? Tetapi sekali lagi di sini katakan bahwa orang percaya, apapun goncangan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, satu hal yang firman Tuhan bilang, bersorak-sorai, amin. Bersorak-sorai, bersukacita. Orang yang bersukacita, orang yang bersorak-sorai, dia bisa melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Dia bisa ikut Tuhan dalam kondisi apapun. Situasi dan kondisi yang ada tidak pernah menghalangi orang percaya, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk datang melayani Tuhan. Amin. Dan itu yang sedang kita alami saat ini. Waktu kita masih belum bisa berkumpul seperti saat ini, kita tetap rutin untuk mengadakan ibadah secara virtual. Ada aplikasi Zoom yang kita gunakan, ada YouTube. Itu suatu kerinduan kita Bapak Ibu. Suatu bukti bahwa kita antusias dengan Tuhan. Kenapa dalam keadaan yang kita hadapi saat ini, kita tidak boleh lemah, amin. Kita harus tetap kuat, tetap semangat. Kenapa Bapak Ibu? Ini suatu bukti bahwa kita punya Tuhan adalah Allah yang hidup. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perlu perhatikan dalam hidup kita, supaya kita kuat di dalam menghadapi kondisi situasi yang ada sebagai orang percaya Bapak Ibu. Yang pertama, hal yang pertama yang harus kita miliki dalam hidup kita sebagai ciri orang percaya, orang berharap kepada Tuhan adalah yang pertama, ya, menjadikan Allah sebagai Tuhan. Nah, ini menarik. Menjadikan Allah sebagai Tuhan. Kan Allah yang disebutkan Allah yang hidup, tapi kenapa dibilang sebagai Tuhan lagi? Ya kan? Kenapa Allah itu harus dijadikan sebagai Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita melihat daripada istilah-istilah nama-nama Allah, Allah adalah yang Elohim. Orang yang teologi pasti tahu hal ini. Adalah sebutan bagi Allah sebagai apa? Sebagai pencipta, ya bukan? Menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Menjadikan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Itu Allah, Elohim. Jamak. Tetapi ternyata Bapak Ibu, kita orang percaya, kita tidak boleh atau tidak boleh berhenti kita sekedar memanggil Allah kita, ya Allah. Ya, tetangga juga tahu tuh, manggilnya kan
Allah gitu kan. Tetapi sangat menarik Bapak Ibu dikatakan bahwa menjadikan Allah itu sebagai Tuhan, Lord. Kalau istilah Ibrani-nya itu dia pakai istilah Yahweh, YHWH di sini baca Yahweh. Ini sebutan bagi Allah yang begitu luar biasa sekali, sangat dihormati. Itu tidak bisa sembarangan disebutkan orang. Pada zaman Israel Bapak Ibu, untuk menyebutkan nama Yahweh itu atau YHWH itu suatu hal yang tidak sembarangan. Tidak sembarangan orang menyebutkan itu. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hidup karena anugerah. Semua rahasia ilahi, semua yang banyak aturan-aturan pada zaman perjanjian lama, itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Kita sudah bersama-sama dengan Bapa. Makanya di sini dikatakan bahwa dia mengingatkan kita bahwa kita adalah anak Allah. Itu sebabnya Allah itu tidak hanya sekedar Allah pencipta langit dan bumi yang menciptakan kehidupan kita, tapi ada kata Tuhan. Ya, ayat yang ketiga dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umat kepunyaannya dan kawanan domba gembalaannya. Di sini jelas sekali Bapak Ibu dikatakan bahwa Allah itu bukan sekedar pencipta langit dan bumi, menjadikan yang tidak ada menjadi ada, tetapi ada kata dialah yang menjadikan kita. Lalu dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bapak Ibu ternyata Bapak kita, Bapak yang luar biasa. Dia tidak berhenti untuk menjadikan kita sebagai umat ciptaan, tetapi ada kata dan punya dialah kita. Bapak Ibu, coba kita bayangkan ketika kita punya barang kesayangan, bagaimana cara kita terhadap barang kesayangan kita itu? Kita punya mobil keren, mobil mantap lah, atau kita punya emas yang luar biasa bagus, atau berlian apapun Bapak Ibu. Coba kita pikir bagaimana cara kita memperlakukan terhadap barang kesayangan kita itu. Pasti kita perlakukan dengan apa? Secara istimewa. Tuhan bilang kita adalah biji mata Allah. Itu buktinya bahwa Allah adalah Tuhan kita. Makanya Allah Tuhan kita. Kebanyakan orang tidak mengerti bahwa dia sekedar memanggil nama Allah, ya Tuhan. Dan bahkan ada ya Tuhan. Kan? Ketika dia kaget, Tuhan, ya Tuhan. Jadi padahal dia tidak mengerti. Ini kehadiran Allah atas hidup kita. Bahwa dia adalah Allah yang memiliki kehidupan kita. Kita tidak perlu takut akan kehidupan kita lagi. Kenapa? Dia yang memiliki kita. Dia yang mempunyai kehidupan kita. Nah, kata Tuhan dalam nats ini dia memakai kata kurios. Di bahasa Yunania kurios ya berarti apa? Pemilik hidup kita. Jadi berkesinambungan. Di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru itu saling berkaitan. Bagaimana Allah menjelaskan dirinya kepada kita. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita supaya apa? Kita bisa mengerti betul bahwa Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Semakin tergenapi firman Tuhan, penyertaan Tuhan semakin tergenapi atas setiap kehidupan orang percaya. Kata kurios adalah pemilik kehidupan kita. Jika Tuhan adalah pemilik hidup kita, maka apa yang ada pada kita adalah miliknya Tuhan. Luar biasa. Dan itu sudah teruji. Jemaat kita adalah jemaat yang setia kepada Tuhan. Buktinya apa? Ada banyak hal yang kita bisa melihat. Bagaimana kita berbondong-bondong yang namanya saling itu. Saling mendorong, saling memotivasi, saling mendoakan, saling berbagi. Puji Tuhan, itu artinya apa? Bahwa kita sudah mengerti esensi kehidupan orang percaya seperti ini. Bahwa bagaimana Allah memperlakukan kita dengan dasar kasih yang teguh atas kehidupan kita, maka itu kita lakukan terhadap kehidupan kita sehari-hari untuk kita nyatakan kepada orang lain. Nah, saat ini, saat kita menyerahkan hidup kita sebagai miliknya Tuhan, maka Dia akan menjaga dan memelihara hidup kita. Amin. Ini kuncinya Bapak Ibu. Saat kita yakin kita mengerti
bahwa Allah pemilik hidupku yang sesungguhnya. Dengan bukti kita menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, Bapak Ibu, maka ini yang terjadi. Allah menjaga kita, Allah memelihara kita, Allah melindungi kita dengan maksimal. Kita bisa merasakan, menikmati bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita dengan sepenuhnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa masih banyak orang, masih ada orang yang belum mengalami hal ini? Dia tidak yakin bahwa dia adalah milik Tuhan. Masih banyak yang berkata sebaliknya, yang harusnya milik Tuhan tapi apa? Milik hantu. Ciri-cirinya apa? Secara atribut, secara nama, secara KTP orang Kristen. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, penyerahan kepada Tuhan belum secara total. Bapak Ibu, Tuhan mau supaya kita memiliki hidup yang penyerahan total kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah. Kalau kita maju melangkah bersama Tuhan, maka semua janji Tuhan akan digenapi atas kehidupan kita. Itu ciri orang percaya yang punya pengharapan. Makanya tadi di tema itu saya beri judul yaitu apa tadi? Hope in the midst of shock. Punya pengharapan di tengah-tengah goncangan. Mari kita menjadi orang percaya yang punya harapan, Bapak Ibu. Amin. Bukan orang yang hopeless. Itu bukan jawaban atas kehidupan kita. Semua orang pasti punya namanya tantangan hidup, goncangan hidup. Jadi ada beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan ada satu film, tapi tidak selesai karena tengah malam. Itu memang penasaran ya. 47 meters down. Ya itu kan, ada yang menyaksikan itu film itu. Itu sangat menarik sekali, Bapak Ibu. Bagaimana perjuangan kedua orang gadis itu sampai terakhir ya, ada yang nonton ya. Saya penasaran tapi udah ngantuk saya, nggak bisa nonton selesai tengah malam. Jadi sampai udah mau di pertengahan itu saya nonton. Menarik sekali. Bagaimana mereka berjuang, Bapak Ibu. Mereka di kedalaman 47 meter di dasar laut. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi di situ. Ada banyak goncangan yang terjadi. Ketika udah mau naik setengah dari kedalaman yang mereka di bawah itu, tiba-tiba talinya putus terus dan jatuh lagi. Tetapi mereka tidak pernah putus asa, mereka berusaha. Dan ada kata yang menarik yang saya lihat di situ. Mereka tetap memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu coba bayangkan. Di saat-saat kesulitan, goncangan yang begitu dahsyat dalam kehidupan itu udah nggak ada harapan secara manusia. Tetapi mereka masih berkata, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Tapi saya yakin bahwa di akhir ceritanya pasti mereka selamat. Ya memang itu filmnya Pak Riko ya. Kalau nggak selamat ya gimana gitu kan. Tapi ini contoh bagaimana menghadapi goncangan hidup itu, Bapak Ibu. Jadi selagi kita masih hidup, goncangan itu pasti ada. Amin. Jangan pernah mimpi nggak ada goncangan, itu salah. Itu pikiran yang salah, Bapak Ibu. Selama masih hidup, goncangan pasti ada. Goncangan berhenti saat Tuhan bilang, "Nah, sudah selesai, ayo kembali yuk." Itu selesai, udah nggak ada goncangan lagi, udah nggak ada masalah lagi yang terjadi. Jadi apa tadi katakan bahwa saat kita menyerahkan hidup kita sebagai milik Tuhan, maka penyertaan Tuhan, proteksinya Tuhan, penjagaan ilahi itu akan menjadi bagian daripada kehidupan kita. Amin. Yang berikut. Ya, yang kedua aja langsung. Yang kedua dikatakan yaitu apa? Menjadikan Allah sebagai Bapa. Yang tadi yang pertama menjadikan Allah sebagai Tuhan. Tetapi ternyata tidak berhenti di situ. Kita harus menjadikan Allah sebagai apa? Sebagai Bapa. Ini hubungannya lebih dekat lagi, Bapak Ibu. Kalau tadi kan hanya Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita, Dia yang punya kita. Dan sekarang Tuhan bilang, jadikan Allah sebagai Bapa. Kenapa Bapa? Bapa itu adalah identik dengan otoritas. Di rumah tangga siapa otoritas tertinggi? Bapak. Iya kan? Di dalam perusahaan-perusahaan dimanapun selalu Bapak kan? Dan biasanya Bapak itu punya kelebihan dari segalanya. Selalu Bapak.
Dalam rumah tangga ketika anak butuh sesuatu, dia manggil pertama kepada siapa? Pasti kepada bapak. Walaupun kadang lewat mama, ma aku butuh ini gitu kan. Ma aku butuh ini. Terus kemudian bilang kepada kok pak, ya kan, si Moren butuh ini. Kan begitu kan? Gimana dia butuh ini pak? Kenapa? Bapak itu sumber. Nah ini dia sumber. Bapak adalah sumber dari apa? Dari segalanya. Tapi kalau bapak yang memiliki kehidupan kita, kalau bapak yang mempunyai kehidupan kita, sudah otomatis. Maka dia adalah sebagai sumber atas segala kehidupan kita. Jadi kadang orang Kristen dia tidak mengerti. Ya, dia tidak mengerti bahwa Allah adalah kita harus jadi sebagai Bapa. Apapun yang kita butuhkan Bapa tahu sebetulnya. Apapun yang kita perlukan dia sanggup sediakan. Nah, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus itu otomatis dia adalah sebagai anak Allah. Makanya kan kunci kita diselamatkan adalah percaya kepada Tuhan. Letak daripada kita dipanggil anak sebagai anak Allah adalah saat kita membuka mulut kita, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat yang akan membuat hidup kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Karena kita percaya Yesus, maka kita panggil Allah sebagai Bapa kita. Jadi hubungan kita dengan Bapa tidak ada lagi yang menjadi penghambat. Tidak ada yang menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi kunci untuk doa kita dijawab Tuhan, yaitu apa? Kita mengakui dia sebagai Bapa kita. Orang-orang dunia menghadapi persoalan hidupnya dengan kekuatan kemampuan diri sendiri, dengan kehebatan sendiri, apalagi dengan teknologi yang ada. Tetapi kalau bukan Bapa yang ikut campur tangan, memberikan hikmat, memberikan ilmu kepada setiap orang yang mengelola teknologi itu tidak akan pernah bisa jadi. Orang-orang jenius apapun Bapak Ibu, itu kalau bukan Tuhan sumbernya tidak akan terjadi. Kenapa? Dia sumbernya. Orang yang sehebat apapun dalam kehidupannya, sepintar apapun, kalau bukan Tuhan yang memberikan hal itu kepada orang tersebut, tidak akan tercapai sesuatu apapun. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Jadi Bapak saya perlu ini, Bapak saya lemah, Bapak saya tidak kuat, Bapak engkau harapanku. Maka disitulah kita akan merasakan kekuatan tangan Tuhan yang menolong kita, yang mengangkat kita, yang menyelamatkan kita dari tantangan apapun yang kita hadapi. Yang berikutnya slide. Ya, kenapa kita panggil Allah sebagai Bapa? Karena Allah adalah Bapa kita setiap orang percaya. Harus kita yakinkan dalam diri kita bahwa saya orang percaya, maka Allah adalah Bapa saya juga. Jadi bukan bapaknya orang pendeta besar, bukan bapaknya orang yang rohaninya udah level 10, enggak. Jadi semua orang percaya, misalnya ada bayi rohani, itu otomatis dia adalah Bapa kita. Kenapa? Karena Allah kita, Bapa kita tidak pernah membedakan anak-anaknya. Mungkin kalau di dunia masih ada ya yang membedakan anaknya. Anak ini pinter, anak ini agak pinter, anak ini agak kurang, gitu kan? Iya ya, ada ya. Karena saya pernah dengar, tapi saya tidak alami. Kalau papa saya bapaknya baik, papa saya itu sama semua. Papa mama saya itu mengasihi banget. Ya, sampai saat ini papa mama saya itu kangen. Nah, kapan pulang katanya gitu kan? Saking sayangnya gitu seperti itu. Tapi ada, saya pernah dengar, tapi di kampung di sini nggak ada. Semua sayang anaknya. Amin ya Bapak Ibu ya. Semua sayang ya. Ada. Oh
ini mah lebih pintar daripada kamu. Wah, itu tidak boleh terjadi. Semua sama, ya kan? Nah, jadi Bapa kita juga sama seperti itu. Kasih Allah tidak pernah dibatasi atau dibeda-bedakan kepada setiap orang percaya. Semua sama. Yang menjadi masalahnya adalah kasih Bapa itu tidak kita bisa menikmati secara maksimal, itu karena salah kita. Kita lebih baik, kita kadang memilih kasih Bapa tetangga. Nah, itu dia. Iya kan? Artinya apa? Tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak sepenuh hati kita datang kepada Tuhan. Saat kita butuh pertolongan, saat kita butuh harapan, kita masih berharap kepada yang lain. Kita masih punya pengharapan kepada hal-hal duniawi seperti itu. Nah, jadi Bapak kita adalah Bapak kita adalah orang percaya, ia adalah Bapak yang baik dan bertanggung jawab dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia sanggup mencukupkan semua kebutuhan kita. Dan yang kedua adalah Bapak kita adalah Bapak yang baik. Bapak yang tahu siapa kita sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Jadi yakin dan percayalah, Allah kita tahu apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Oleh sebab itu tetaplah kuat di dalam Tuhan. Jadi Bapak kita adalah Bapak yang baik kepada setiap orang percaya siapapun. Bagaimanapun kondisi keadaannya. Dia tetap mengasihi kita. Dia baik kepada setiap orang percaya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita bisa tetap memiliki kekuatan, memiliki pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita untuk menjalani setiap persoalan, masalah, pergumulan yang ada. Yang ketiga di situ dikatakan adalah menjadikan Allah sebagai sahabat kita. Bapak Ibu, berbincang-bincanglah dengan Allah kita setiap saat. Ya kan? Curhatlah kepada Allah kita setiap saat. Bukan kepada Allah lain. Bukan kepada penguasa-penguasa yang lain. Bukan kepada apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Bukan. Hanya ada satu teman kita yang baik untuk berbincang-bincang, untuk curhat, itu kepada Allah kita. Kenapa? Dia adalah sahabat kita. Allah kita adalah Allah yang begitu dekat dengan kita. Dengan jalan demikian, genap dan nasfir yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Abraham Bapak Ibu orang biasa, Nuh orang biasa. Tetapi kenapa mereka disebut sebagai sahabat Allah? Mereka dekat dengan Tuhan. Mereka begitu taat dengan Tuhan. Jadi ketaatan kepada Tuhan adalah bukti kita menjadikan Allah sebagai sahabat kita. Seorang sahabat, dia pasti akan memberikan arahan-arahan, jalan keluar atas setiap apapun yang kita hadapi, bukan? Tetapi masalahnya adalah kadang kita hanya sekedar mendengar, tetapi tidak dilakukan. Itu masalahnya. Tuhan mau supaya apa? Kita menjadikan Allah sebagai sahabat kita, dan demikian juga apapun yang Tuhan sampaikan kepada kita yang membutuhkan pertolongan, kita yang membutuhkan apapun dalam hidup kita taati apa yang Tuhan sampaikan. Ikuti aturannya Tuhan. Di dalam firman Tuhan sudah tercatat semua apapun yang kita butuhkan. Dan itu adalah janji Tuhan. Bahwa ketika kita melakukan firman ini Bapak Ibu, maka semua apapun yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, itu semua akan terjawab. Akan terjawab dalam hidup kita. Jadi lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah dalam Yakobus pasal 2 ayat 23. Untuk menjadi sahabat Allah, kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah, itu kunci. Yang berikut slide. Orang yang dekat dengan Tuhan atau sahabat Allah pasti akan melakukan hal-hal yang tidak biasa. Ini dia. Kenapa banyak orang percaya dia melakukan hal-hal yang luar biasa, Bapak Ibu? Itu karena dia menjadikan Allah sebagai sahabat. Jadi apapun yang dia butuhkan, dia tanya kepada sahabatnya, Tuhan bagaimana ini? Oh salah nak, kamu harus begini. Dia ikuti, dia turuti. Kenapa kita bisa berhasil dalam hidup itu? Karena kita jadikan Allah sebagai sahabat kita. Apapun yang merupakan kegiatan kita, libatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Seorang sahabat tahu apa yang dialami oleh sahabatnya.
Dan poin yang berikut, jangan takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan kita. Karena saat kita menjadikan Allah sebagai sahabat, maka Ia tahu semuanya. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita hidup di dalam kekuatan pengharapan itu kepada Tuhan. Dengan tidak pernah akan terkalahkan oleh goncangan apapun dalam hidup kita. Jadikan Allah sebagai Tuhan kita. Jadikan Allah sebagai Bapa kita yang begitu peduli dengan kita. Dan jadikan Allah sebagai sahabat kita. Yang menuntun hidup kita setiap saat dalam kondisi apapun. Maka dengan demikian kita akan mengalami, kita akan merasakan begitu istimewanya kehidupan kita. Kita akan hidup dalam kehidupan yang supranatural, tidak seperti dunia alami. Kita berbeda dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Firman Tuhan yang singkat kami renungkan pada pagi hari ini, kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan tidak pernah terbatas untuk menolong kami. Kuasa Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk menjelaskan lebih lagi bagi kami firman Tuhan yang ingin Engkau sampaikan bagi kami. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwa kami harus menjadikan Engkau sebagai Allah dan Tuhan dalam hidup kami. Kami jadikan Engkau sebagai Bapa dalam hidup kami dan sebagai sahabat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa saat kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, maka pengharapan yang pasti itu akan menjadi dan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati.